Al-Husaini atau ila Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna sayyidana Muhammadinil mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'da tahiyah nashkurullaha ta'ala jami'an ala ni'ami hadratil muhtaramin yang sama-sama kita muliakan. Para alim, para ulama, para imam, terusus ketua dan jajaran takmir Masjid Al-Munawwarah, para orang tua kami, para sepuh dan bini sepuh hadirin wal hadirah rahimani wa rahimakumullah. Teriring doa semoga Bapak Ibu senantiasa Allah panjangkan umur taatnya, dan semoga Bapak Ibu senantiasa menjadi ahibbaullah, para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu atas kiriman doanya, sehingga kami baru 2 hari di Batam. Selama kurang lebih 60 hari kami bertugas di Saudi Arabia untuk membantu tamu-tamunya Allah melaksanakan dan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Mudah-mudahan seluruh jamaah Indonesia Allah jadikan hajinya yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Sehat Bapak Ibu ya. Insyaallah, mohon maaf baru bertemu lagi dengan Bapak dan Ibu, tapi yakin dan percayalah setiap kali kami di Tanah Suci, karena kami bertugas di Seksus Haram namanya, untayan setiap kalimat doa jamaah Anggrek Sari Al-Munawwarah selalu kami sebutkan, insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf tidak ada berita tentang walimatus safar dan lain sebagainya karena kami sifatnya mendadak. Seminggu di bulan Mei, awal Mei, Bapak Ibu kami ditelepon dari Jakarta langsung dari Kementerian Agama Republik Indonesia, diamanahkan untuk membantu dan melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Kurang lebih 2 bulan Bapak Ibu, Pak Uco kami di sana. Terima kasih atas doanya. Bapak Ibu yang belum ke Tanah Suci, semoga tahun-tahun berikutnya Allah panggil dan bisa melaksanakan ibadah haji. Informasi terakhir bahwa tahun-tahun yang akan datang, pemerintah Arab Saudi melalui dialog interaktif kunjungan Presiden Republik Indonesia tidak akan dibatasi kuota, malah akan terus ditambah kuotanya. Kemungkinan yang 20 tahun akan jadi 15 tahun, yang 15 tahun akan menjadi 10 tahun. Dan diprioritaskan jamaah-jamaah itu yang usianya tidak rentan terhadap lansia, karena kurang lebih yang meninggal kemarin jamaah Indonesia kurang lebih 312 orang. Ya mudah-mudahan saja Bapak Ibu ya segera saja didaftar Bapak Ibu. Ya intinya udah niat belum Bapak Ibu haji? Sudah ada niat? Sudah niat ingin haji tidak? Sudah niat sudah? Sudah daftar? Nah, itu kalau belum daftar namanya belum niat. Segera didaftar. Allah Maha Kuasa Bapak Ibu. Saya saja tidak ada daftar, tidak ada nabung untuk haji, nggak pernah mimpi untuk berangkat haji, tapi Allah berkehendak diizinkan oleh Allah untuk bisa berangkat. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian Al-Hikam kita setelah dikonfirmasi oleh Ustadz Abdul Mujib. Ternyata sudah sekian lama kami bacakan saja
dan ini agak sedikit panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amana bi asrarihi wa ada bi barakatihi fi daraini amin. Syattana baina ma yastadillu bihi au yastadillu alaihi al-mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi fa asbatal amra min wujudi aslihi wal istidlal alaih min adamil wusuli ilaihi wa illa pamata ghaba hatta yustadalla alaihi wa mata ba'uda hatta takunal atharu hiyallati tusilu ilaihi au kama qala wallahu alam bimradi. Yang artinya betapa jauh bedanya antara orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam dengan orang yang berdalil bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah. Orang yang berdalil dengan adanya Allah menunjukkan adanya alam itu memahami betul bahwa kebenaran adalah bagi sang pemilik, sehingga ia menetapkan segala perkara dengan merujuk kepada asalnya Allah. Sedangkan orang yang berdalil adanya alam menunjukkan adanya Allah adalah orang yang tidak sampai kepada Allah. Kapan Allah gaib sehingga diperlukan bukti untuk mengetahui keberadaannya, dan bilakah dia itu jauh sehingga benda-benda alamlah yang mengantarkan kita kepadanya. Au kama qol wallahu a'lam bimuradi. Nah Bapak Ibu, ini hikmah yang akan kita bahas, hikmah yang ke-28. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, untuk bisa sampai kepada Allah itu ada beberapa tahapan, tapi ulama menyebutkan bahwa ala kismaini, ada dua. Selain dua ini bukan kekasih Allah dan juga bukan ahlullah, keluarga Allah. Jarang yang menggunakan kalimat ahlullah, karena kalau ahlu keluarga itu mesti dan pasti harus ada duriyah. Tapi ini kemudian disebutkan ahibbaullah, para kekasih-kekasih Allah. Itu seluruhnya ulama menyebutkan sepakat ada dua golongan para kekasih Allah. Jika Bapak Ibu tidak ada di antara dua golongan ini, berarti kita masih jauh dan bukan kekasih Allah. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita mengenal Allah itu modelnya ada dua. Satu, ada yang bisa sampai kepada Allah itu karena melihat ciptaannya. Nah ini yang disebut dengan salikin, melihat ciptaan Allah dulu baru mengenal Allah gitu. Ada yang kedua namanya wasilin. Apa itu wasilin? Wasilin itu adalah orang yang mengenal Allah sudah musyahadah, melihat Allahnya dulu dengan mata hatinya, barulah kemudian melihat ciptaannya. Nah Bapak Ibu, kira-kira yang mana ini? Melihat ciptaannya dulu atau langsung kepada Allah? Saya kasih contoh begini. Kalau kita tengah malam lampu padam, kita membawa lentera atau penerangan cahaya melalui lampu lentera. Ketika kita masuk ke suatu tempat, ketika cahaya itu masuk dan kita membawanya, maka di situ kadang kita melihat, waduh, terlihat benda-benda indah, perhiasan, uang dan lain sebagainya. Nah setelah melihat itu semuanya, barulah ingat, oh gara-gara penerangan inilah saya mampu melihat benda-benda indah dan juga benda-benda mahal. Ada yang kemudian pada saat dia masuk ke tempat yang kemudian gelap gulita, dia tidak melihat benda-benda sekitarannya, tapi dia langsung menyatakan dan melihat diri mata batinnya dengan alat, dengan kemudian penerangan cahaya tadi. Contoh Bapak Ibu, kalau kita berdoa, doa itu ada yang ketika berdoa kepada Allah itu misalkan karena memang menginginkan sesuatu gitu, hajat dikabulkan, perkara dunia, ingin lancar rezeki, ingin ini dan itu gitu. Ketika kita berdoa, ini masih golongan awam Bapak Ibu. Tapi walaupun demikian juga termasuk bagus.
Tetapi ada orang yang sudah makrifat kepada Allah golongan musyahadah, langsung mampu menyaksikan keberadaan Allah, menyaksikan kemudian bersama Allah. Siapa mereka? Berdoalah itu sudah tidak lagi urusan qabul atau tidaknya, tapi berdoa itu adalah menunjukkan bukti bahwa kita butuh Allah. Kita tidak bisa daya dan upaya, tidak punya kekuatan apapun, kita benar-benar lemah di hadapan Allah, sehingga ketika berdoa kepada Allah yang dipikirkan bukan lagi diijabah atau tidaknya, tapi kita benar-benar mengakui diri kita sangat butuh dengan Allah. Dan soal ijabah mah Bapak Ibu itu urusan Allah, mau diijabah mau tidak itu mah hak Allah. Yang kewajiban kita adalah berdoa bukan untuk meminta sesuatunya, tapi kita meyakini dan kita bahwa mengakui kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta saja kepada Allah. Urusan ijabah urusan nanti Bapak Ibu, itu hak Allah. Barulah berlaku ad-doa ruhul ibadah. Doa itu adalah ruhnya ibadah. Kalau kita makan fokusnya sibuknya, aduh, sudah akhir bulan ini belum gajian ya Allah. Ya Allah, ini mau masuk ajaran baru, ini anak mau sekolah ya Allah. Ya Allah, ini usaha kok tidak lancar-lancar. Fokusnya ke situ, sehingga kemudian mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kurang musyahadahnya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, termasuk yang mana diri kita? Bismillahirrahmanirrahim. Wasalik, disebutkan wasaliku ja'alal haq adillatan ala wujudillahi ta'ala. Golongan yang pertama salik, ini pun bagus, tapi masih harus ditingkatkan kedudukan kita di hadapan Allah supaya lebih menikmati gitu perjalanan hidup itu dengan Allah, menikmati takdir gitu. Tidak banyak keluhan, tidak banyak uring-uringan, biasa-biasa saja, tenang bawaannya. Ada yang pertama golongan salik. Orang yang salik itu adalah merintis jalan untuk menuju musyahadah. Siapa mereka? Ja'alal haq adillatan ala wujudillahi ta'ala. Menjadikan yang baharu atau makhluk ini dalil akan adanya Allah. Oh, kita melihat ciptaan, Masya Allah, begitu indah bumi, baru ingat ke Allah. Oh, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita melihat keindahan-keindahan dunia yang fana dan sementara ini, baru kita menunjukkan dalil, oh ada yang menciptakan, yaitu Allah. Kemudian yang kedua, wal wasilu istadalla billahi ta'ala alal hawadisi asbatallaha ta'ala wajibal wujud fa asbatal hawadis mustafadan min wujudillahi ta'ala. Allah itu dalil bagi adanya makhluk, menetapkan Allah yang wajib ada, baru menetapkan makhluk. Allah dulu baru ke makhluk, gitu Bapak Ibu. Nah, ini golongan, dua golongan, kita termasuk yang mana? Tinggal kita evaluasi diri kita, sehingga dua-duanya juga bagus. Tapi golongan yang kedua yang paling bagus para kekasih Allah itu adalah golongan al-wasilin, atau orang yang sudah sampai musyahadah, melihat, merasakan, dan selalu menyertai apapun kehidupan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Bapak Ibu, kalaupun kita masih merasa, termasuk saya pribadi, ini masih golongan salik kelihatannya, salik pun belum sampai, masih golongan awam kelihatannya. Siapa mereka wasalikin? Walladhi yutabiqu jami'a a'malihi ala qanuni syariah walazimul awrad wa yassihahu wa yuhassinul a'malas solihat zahiran wa batinan tahta tarbiyatil ustadi mursyid au kama qala wallahu alam bimuradi. Golongan salikin ini adalah mereka yang menetapkan seluruh amal perilakunya ala qanuni syariah, menyesuaikan dan sesuai dengan konun atau syariat undang-undang.
mulai bicaranya sesuai syariat agama Allah, berpakaiannya sesuai syariat, makan minumnya sesuai syariat, tidurnya sesuai syariat, berpakaiannya sesuai syariat, berbisnisnya, berikhtiarnya menjemput karunia Allah sesuai syariat, bermuamalah, bertetangga, bermasyarakat sesuai syariat. Wa yulazimul aurad, dan membiasakan aurad, zikir, seperti misalkan di sini kebiasaan istiqomah sebelum azan kumandang iqomah itu dibacakan doa Jibril, misalkan subhanallah alhamdulillah astagfirullah, subhanallah alhamdulillah astagfirullah. Ini bentuk ikhtiar menuju musyahadah. Atau Bapak Ibu membaca Al-Quranul Karim walau ayatan fi kulli yaumin walailatin, membaca Al-Quran walaupun satu ayat siang dan malam, membaca Al-Quran terus gitu, zikir, rajin ke majlis taklim, istiqomah kajian setiap subuh seperti ini, itu juga bagian mulazimul aurad namanya. Kemudian Bapak Ibu wayasihu wayusohihu, membetulkan amal ibadah. Salat itu bukan berat harus kemudian, jangan sampai kita bertahun-tahun ya kita taunya salat itu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, selesai Fatihah, ruku dan sujud, baca seterusnya, selesai gitu. Bertahun-tahun tuh kita begitu tuh Bapak Ibu. Sekarang kata ulama, kalau mau menuju merintis jalan kepada Allah, wa yasihahu, betulkan. Salat sudah mulai dibetulkan syarat dan rukunnya. Salat sudah mulai dibetulkan bacaannya. Salat sudah misalkan dibetulkan bagaimana niat dan iktikadnya. Jangan sampai bertahun-tahun Masya Allah salat kita tidak ada perubahan. Bapak Ibu, ada kalau kawan saya bercanda salatnya itu cepat, saya bilang kok kamu salatnya cepat-cepat, kan sudah latihan bertahun-tahun, masa nggak lancar-lancar gitu. Bapak Ibu mohon maaf ya, ini kata Syekh Muhammad Asy'arawi Asy'arawi menyebutkan, orang yang sudah tingkat musyahadahnya kepada Allah itu sudah benar-benar tinggi Bapak Ibu, ketika sholat itu tidak mau cepat-cepat, ingin berlama-lama bermesraan sholat itu dengan Allah. Kalau kita makan tidak ya Bapak Ibu, yakin kita sudah hatam, memang sudah latihan sejak kecil sih. Sholat itu 5 menit gitu. Waktu itu kan ada 3 nih Pak, waktu ikhtiar, waktu istirahat, waktu ibadah, dibagi 3, 8 jam, 8 jam, 8 jam. Pertanyaannya itu kita terlalu banyak istirahat, terlalu banyak tidur, terlalu banyak ikhtiar, atau terlalu banyak ibadah? Coba bayangkan Bapak Ibu, mohon maaf nih, makanya kita nih nggak tembus-tembus gitu musyahadah kita kepada Allah. 8 jam Allah perintahkan kita ibadah kepada Allah, paling berapa menit itu? Kalikan sholat 3 menit atau 5 menit paling banter, 5 kali 5 25 menit. Bayangkan tuh Pak, asik dunia saya yang dikejar-kejar ini. Ini mohon maaf Bapak Ibu, bukan tidak butuh, memang butuh untuk bekal ibadah kepada Allah, tapi bayangkan gitu, yang ada di benak dan kepala itu dunia saja gitu. Pengen mobil baru punya 1, pengen 2, 2 pengen punya 3, 3 pengen punya 4. Kos-kosan ruko baru punya 1000 pintu gitu, ingin 5000 pintu. Pangkat jabatan gitu baru sekian naiknya, pengen ini dan itu, nggak ada habis-habisnya gitu. Bapak Ibu, pelajaran di Mekah Al-Mukarramah, Masya Allah, tabarakallah. Ketika, karena kami melekat dengan Menteri Agama, mendampingi Ibu, terus gitu dengan beliau ibadah itu, Masya Allah gitu. Dunia ini nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Rasa-rasanya jadi dipikir-pikir, ya juga gitu, 8 jam 1 hari 1 malam, Masya Allah gitu. Kerasa Bapak Ibu kalau di Tanah Suci itu, apalagi 2 bulan Bapak Ibu, kalau saya tidak punya tanggung jawab anak istri dan keumatan, rasanya saya tidak mau pulang Bapak Ibu, udah di sana aja gitu.
Karena nikmat di sana itu ibadah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalikan tuh sholat 5 menit satu waktu sholat, kalikan 5 kali waktu sholat, 25 menit Pak. Segitu kita di hadapan Allah beribadah kita. Itu pun Masya Allah masih pada tatanan hanya menggugurkan kewajiban, bukan butuh kepada Allah. Ayo dievaluasi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhassinul a'mal sholihah. Setelah membetulkan baru memperbaiki, mempercantik, memperindah nih akhlak kita. Ayo bicara kita apakah sudah kemudian menimbulkan manfaat bicara kita ini? Apakah berbicara kita itu mengajak orang lain kepada kebaikan di jalan Allah? Apakah bicara kita ini adalah membahagiakan orang lain atau justru sebaliknya? Mulai gitu diperbaiki Bapak Ibu. Terus semuanya dipercantik lagi amalan kita Bapak Ibu sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, baik yang zahir dan batin, serta kemudian tahta tarbiyatil ustad, dalam pengawasan dan kemudian bimbingan ustad dan mursyid dalam kehidupan kita insya Allah. Maka ketika jalan merintis salik, maka kita menuju musyahadah. Kalau sudah musyahadah begitu tuh Bapak Ibu, salatnya ingin lama-lama, nikmat rasanya gitu. Imam kayak tadi baca abasa gitu, terus nikmat gitu, nikmat terus gitu. Bagi yang musyahadah, bagi yang tidak, lama kali imam ini ya. Aduh, abasa pula dibantainya, nggak sekalian aja Al-Baqarah gitu. Kira-kira gitu tuh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada Pak jamaah ketika saya sholat subuh di Haram dengan salah satu jamaah. Bapak ini uring-uringan gitu. Kebetulan Syekh Maher Al-Mu'aqli membacanya ayat pendek. Waladhdallin amin, kan paling enak kalau menurut saya ya. Syekh Mu'aqli Maher bacanya itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nikmat gitu ya. Pas begitu selesai, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Selesai sholat, Bapak ini uringan. Pak Syekh ini ya, saya tunggu-tunggu bacanya yang panjang ini malah inna a'taina pula. Saking kira-kira terbalik gak dengan di kita di sini? Terbalik gitu. Justru menikmati bacaan gitu. Yang saya bilang, emang Bapak ngerti makna dan artinya? Nggak ngerti sih Ustaz. Tuh Bapak Ibu luar biasa tuh. Allah karim gitu Bapak Ibu. Nggak ada lagi gitu. Masa iya sedang sholat masih memikirkan yang lain-lain kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Masih memikirkan Allah ini. Kelamaan ini, mau ini. Wah, Masya Allah. Itu sholat saya gitu. Nggak tahu kalau Bapak dan Ibu. Kemungkinan sama. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditarbiyah apa? Terus diperbaiki. Maka pada tatanan akhirnya nanti kemudian kata ulama disebutkan seperti ini. Bapak Ibu, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita dikasihnya uang, kita diberikan fasilitas, kita dimudahkan dalam urusan, kira-kira Bapak Ibu mencintai atau tidak kepada orang tersebut? Mencintai. Pertanyaannya sekarang, Allah yang maha segala-galanya, kita dijamin oleh Allah sampai dengan saat ini kehidupan kita, kebutuhan kita, bahkan sesuatu yang jangankan diminta, yang tidak diminta pun Allah penuhi, dan itu tidak henti-hentinya anugerah dari Allah diberikan kepada kita. Pertanyaannya, sudah sejauh mana rasa cinta dan mahabbah kita kepada Allah? Dengan orang lain saja kalau berbuat baik kepada kita, kita juga cinta. Lalu bagaimana kepada Allah yang mohon maaf sampai saat ini tidak henti-hentinya anugerah dan karunia Allah lipat gandakan kepada kita?
Bapak Ibu, kemudian untuk mencas diri kita agar kemudian timbul musyahadah, kalau seandainya orang PLN datang ke rumah kita atau pemberitahuan di media sosial, kepada pelanggan terhormat PLN Batam diberitahukan maka akan ada perbaikan, maka kurang lebih selama 24 jam ke depan akan terjadi pemadaman secara bergilir atau mungkin seluruh kota Batam. Apa yang kita persiapkan? Pasti ngomong, nah cepat cas itu HP karena mau mati listrik. Nah cepat itu dicas lampu apa namanya emergency, cepat cas gitu. Nah siapkan ini dan itu mumpung masih ada listrik. Begitu paniknya diri kita Pak. Misalkan ATB, sekarang bukan ATB ya, terjadi pemadaman air, cepat tampung air, cepat nanti susah mandi sebagainya, panik diri kita Pak. Baru seperti itu. Tapi kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat bisa saja Allah mencabut nyawa kita. Kadang kita terlalu santai menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu, ayo periksa diri kita agar musyahadah kepada Allah. Karena hakikatnya kalau kita sudah mampu bermusyahadah kepada Allah, nikmat menjalani kehidupan tenang, tidak ada yang dirisaukan. Apa yang ditakutkan dalam hidup ini? Kecuali hanya takut jika Allah tidak ada di dalam kolbu dan hati kita, sehingga kita akan merasakan kesepian kalau seandainya tidak membersamai Allah di dalam kolbu kita dan kita tidak mampu melihat musyahadah dengan mata batin kita kepada Allah. Segala sesuatu nantinya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau ada yang menghina misalkan, dihina nih. Kalau bagi yang salikin, golongan yang merintis kepada Allah, pasti menyalahkan. Apa ini kalau orang menghina saya, membicarakan keburukan saya, kenal juga tidak, pernah berhubungan interaksi apapun, bersosialisasi pun tidak pernah, kenapa dia menjelek-jelekan saya? Itu baru salikin. Tapi bagi orang yang musyahadah, oh, jalalnya Allah sedang bergerak. Allah menggerakkan lisannya untuk membicarakan keburukan. Ya Allah, semoga jadi amal ibadah buat hamba. Oh Allah gitu. Nggak ada menyalahkan orangnya gitu. Terus gitu kepada Allah. Nah, begitulah kira-kira Bapak Ibu contoh sederhana tentang bagaimana kita melihat kemuliaan dan keagungan Allah. Jadi tidak lagi kepada benda ciptaan Allah, tapi langsung kalbunya tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 9 menit, 10 menit kurang lebih akan kita isyraq, maka barangkali ini singkat yang bisa kami sampaikan untuk penyampaian materi Al-Hikam pada hikmah yang ke-28 ini. Barangkali ada hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada kami, maka kami persilahkan kepada ayahanda dan bunda untuk kita dialog interaktif berkaitan dengan materi ini atau yang lainnya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk golongannya cuma 2 ya Ustadz. Ya. Tapi untuk pencapaiannya luar biasa ini yang 2 ini ya. Untuk yang solikin aja dulu deh. Mungkin saya pribadi belum mencapai itu juga. Nah, bagaimana biar kita makin tua ini makin mencapai wal-kirin ya. Nah, tapi kan untuk tahap ke sana yang betul-betul sudah mujahadah itu kan memang berat. Nah, untuk tingkat pertama aja dulu deh. Untuk solikin itu apa kiat yang, ya pastilah kiatnya sholat apa-apa. Tapi untuk betul-betul hati itu betul-betul connect kepada Allah itu apa yang harus ditinggalkan dan apa yang harus ditingkatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus sekali Bunda pertanyaannya. Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Al-Hujjatul Islam. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada bab yang mengatur tentang itu.
Bagaimana sih caranya supaya kita tuh selalu terkonektivitas gitu, kolbu itu kepada Allah. Handphone itu saya kasih langsung gambaran supaya mudah dipahami. Handphone itu akan hidup terus dan sinyalnya kuat. Pertama harus sering dicas. Dicasnya dengan kebaikan. Bagaimana ngecasnya? Tapi saya kok udah ibadah kepada Allah nggak konek ini hatinya gitu. Ibadah mah ibadah nih, salat 5 waktu masih juga. Mungkin yang maksudkan dicas itu adalah kolbunya, hatinya. Gitu. Maka hal yang harus diperhatikan, kiat yang pertama adalah ibu minta bantuan Allah, konekkan ya Allah, bimbing hamba agar hamba ingin ibadah benar-benar kepada meringankan, kuatkan keyakinan. Itu dulu Bu, itu dulu. Asal doa itu aja dulu. Ya Allah, bimbing dohir batin hamba agar ringan ibadah, kuatkan keyakinan hanya kepadamu ya Allah, la ilaha illallah. Tidak ada yang wajib disembah, berharap dan bergantung hanya kepadamu ya Rabb. Bimbing hamba, ya Allah bimbing hamba. Ini biasakan tuh biasanya sebelum tidur, kata Imam Ghazali. Ya sebelum tidur tuh itu doanya. Setelah doa yang lain baru itu, ya Allah bimbing, ya Allah bimbing, ya Allah bimbing. Nanti pada kenyataannya akan dibimbing oleh Allah itu di setiap waktu-waktu tertentu. Allah akan mendorong kita dan membangunkan kita. Kalau Bapak Ibu sinyalnya sudah bagus tuh, biasanya sebelum tidur, ya Allah. Nggak perlu pakai alarm, nggak perlu, itu mah masih syariat dohir. Boleh awal-awal pakai alarm dulu, bunyikan jam 2 saya mau sholat tahajud, nanti alarmnya langsung Jibril alaihi salam. Ya Allah, hamba ingin ruku dan sujud, bimbing ya Allah agar kepala ini, badan ini ruku dan sujud di hadapanmu. Kami ingin tahajud nanti malam, ya Allah bangunkan, ya Allah bangunkan gitu. Sambil istighfar, bangun itu Bapak Ibu, tanpa kemudian alarm, tapi biasakan dicas terus hati itu ke Allah dulu, ke Allah. Apapun kejadian itu sandarkan dengan Allah, sandarkan ke Allah, sandarkan. Jadi latihannya gitu Bu, selain kita meminta bimbingan Allah, sandarkan setiap kejadian kepada Allah. Ada orang memberi kebaikan kepada ibu, ada orang baik nih, langsung ke Allah gitu. Ya Allah, jamalmu tengah berlaku dalam kehidupan hamba. Terima kasih ya Allah gitu. Terima kasih ya Rabb atas segala kebaikan yang kau titipkan kepada hamba Allah sehingga sampai kepada hamba. Oh segitu itu dulu Bu. Nah tahapan level yang kedua, perbanyak satu aja itu, tobat, ingat dosa. Bapak Ibu anak, saya sebenarnya masih mau banyak cerita ya, cerita hikmah. Teman-teman kami para asatid yang kemarin berkunjung ke rumah pada nangis gitu. Saya mau terus terang, Kang katanya, tolonglah hikmah apa sih yang kemarin sampai 2 bulan gitu di sana tuh melihat keanehan apa, benar nggak kata orang-orang gitu ya, Bapak Ibu. Ada seorang ibu, kebetulan kami di bagian bimbingan ibadah dan membantu para lansia. Ceritanya begini Bu, ada seorang ibu yang pakai kursi roda, sudah kakinya lumpuh gitu. Makanya afkaruka akdaruka, pikiranmu adalah takdirmu, keyakinanmu biasanya itu yang terjadi dalam hidupmu. Kata ulama nih Pak, saya dorong, saya bilang ibu ayo saya bantu di tawaf. Beliau mau tawaf umroh sunnah, kan kebanyakan ada yang haji tamattu, kemudian langsung King Abdul Aziz dari Jeddah langsung ke melaksanakan umroh. Pas dibantu Bu, umroh, dia sebentar Dek, ibu-ibu itu sebentar Dek, ibu mah pengen sekali ini aja, Allah berikan kekuatan agar ibu bisa tawaf berjalan, sa'i berjalan. Kali ini aja saya tidak banyak minta kepada Allah agar Allah berikan kekuatan saya bisa tawaf dan sa'i saja, bisa berdiri. Oh gitu ya, ya udah ibu minta aja kepada Allah tuh Ka'bah. Allahumma rabb hadzal bait takriman
Seterusnya berdoa. Doa aja Bu kepada Allah. Istighfar dulu ya Bu. Ya baik deh, istighfar dulu. Dilihat Ka'bahnya, begini doanya. Tadi mintanya adalah, ya Allah sekali ini saja izinkan hamba berdiri, kuatkan ya Allah, ingin tawaf dan sa'i. Kabul Pak. Kabul, berdiri Ibu ini. Udah Bu doanya, udah bismillah, saya usap-usap begini doa, ya Allah, doa ya Allah, doa ya, kabulkan Ibu ini ya Allah, kabulkan. Sebentar sejenak begini, berdiri Bu. Subhanallah, berdiri nih, bertahun-tahun di kursi roda. Tawaf tuh semua sampai dengan sa'i. Selesai di exit Marwah, apa yang terjadi? Selesai sa'i, selesai pas sa'inya, mau tahalul, jatuh lagi, tidak mampu berdiri lagi. Itu dia Bu. Bayangkan itu. Nangis ibu itu. Saya bilang dalam hati sih, saya nggak mau ngomong. Ibu sih tadi mintanya sama Allah kali ini aja. Coba kalau mintanya sama Allah permanen gitu. Afkaruka akdaruka, kata ulama. Pikiranmu, keyakinanmu, itu yang biasanya terjadi dalam hidup kita. Kalau ibu berpikir, ya Allah pasti Allah bimbing, Allah sayang kepada saya, Allah kemudian mencintai saya, Allah pasti memudahkan saya, Allah pasti menjadikan saya kekasih Allah, saya yakin terus pantengin ke Allah Bu, jadi itu. Tapi kalau belum apa-apa, pikirannya capek, gagal, tidak berhasil, susah, sulit, maka hidup kita akan susah, gagal, dan sulit. Gitu Pak. Nah itu jadi itu istighfar terus kebanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu banyak ya hikmah-hikmah seperti itu. Rupanya begini nih, semakin mata batin itu, ya Allah gitu ya, Masya Allah, melihat keajaiban Allah itu. Nah perbanyak bertobat kepada Allah. Nah nanti sehingga istighfar yang biasa dibaca di Masjid Al-Munawwarah ini sebelum iqamah subuh, Astaghfirullah, sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin mahraja wa ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa melazimkan istighfar ini, menajamkan mata batin kita, maka kesulitan Allah singkirkan, keraguan Allah hilangkan, dan kebuntuan Allah lenyapkan, serta ketenangan Allah tetapkan di dalam hati kita. Istighfar. Banyakin aja istighfar, Bapak, istighfar. Itu menajamkan hati itu, dengan istighfar itu. Jadi kalau misalkan segala sesuatu itu istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Terus la ilaha illa anta. Setelah istighfar, kuntu minal zalimin. Bapak Ibu. Nah, banyak jamaah yang tersesat. Waktu kemarin tuh ada yang tidak tahu karena perluasan Abdullah itu terlalu besar sekarang Masjidil Haram. Bapak Ibu, ada yang tersesat. Saya sudah 3 kali mutar-mutar, capek badan saya Dek. Sudah hampir 5 jam saya tidak ketemu sama suami saya. Ibu-ibu nih, aduh ya Allah, gak ketemu. Ibu istighfar. Padahal Dek, saya tiap tahun umroh, tapi saya kok tidak ketemu, jalannya kemana, pulangnya seperti apa. Istighfar Bu, coba Ibu istighfar dulu. Istighfar. Kelihatan gitu kira-kira Bu. Nah itu selalu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali demikian Bunda yang bisa disampaikan. Dicoba dulu itu tahap dosis yang paling ringan ya. Kalau itu dosis ringan dulu seperti itu, minta bimbingan Allah, perbanyak istighfar, husnuzon, pikiran diperbaiki, keyakinan dikuatkan kepada Allah. Insya Allah nanti juga akan ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terapinya mulai dari sebelum tidur, coba minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, Allahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Izin Pak Ustadz, masih ada waktu enggak ya? Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau mengucapkan terima kasih sangat kabar yang dibawa tadi bahwa untuk berangkat haji mudah-mudahan bisa dipercepat misalnya karena pengaruh usia dan sebagainya. Apalagi dengan kita Indonesia mungkin diberi kuota lebih banyak, itu memberi kabar yang menggembirakan. Pertanyaan kami Pak Ustadz tadi masalah doa. Ketika kita berdoa tuh awalnya memang berdoa apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan. Tapi berhubung
mungkin kok lama ya nggak dikabul-kabulkan. Jadi akhirnya kita tuh ya udahlah pokoknya berdoa saja terus. Terserah Allah kapan dikabulkan. Ada rasa putus asa, tapi ada rasa tetap berharap dikabulkan. Tapi di saat itu ada rasa juga keputusasaan. Jadi menurut Pak Ustadz bagaimana sebaiknya? Apakah kita tetap berharap tapi tetap kita putus asa atau tetap berdoa pada Allah? Mohon tipsnya Pak Ustadz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In ad-doa huwal ibadah, intidaru faroj minad doa ibadah. Berdoa itu ibadah, menunggu saatnya kabulnya doa juga ibadah. Tunggu aja Pak. Yang jadi pertanyaannya adalah, yang jadi harus kekuatan dalam batin kita, yang paling tahu sesuatu itu maslahat dan mafsadat buat kita itu siapa? Allah. Doa aja Pak, Bu. Doa saja terus. Menunggu, misalkan contoh maaf, Allahumma qdi duyuni, ya Allah lunaskan hutang hamba. Seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, gak dikabul-kabulkan, belum misalkan ya. Karena hakikatnya doa gak ada yang gak dikabulkan, semua dikabulkan. Imma anta ajala bihi wa imma anta dakhiruha. Satu, ada doa itu dikabulkan saat itu diminta lalu dikabulkan bercepat, ada yang diakhirkan nanti kemudian dinantikan oleh Allah karena ingin terus mendengar rintihan dan permohonan kita. Ada yang menjadi kiparat Bu, Pak. Kita berdoa kepada Allah, ternyata doa itu jadi kiparat, keburukan kita dihilangkan oleh Allah oleh doa itu, namanya kiparat. Ada yang kemudian Allah sengaja tuh, kita terus saja memohon, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Bisa jadi kita terus disuruh oleh Allah terus meminta itu, Allah ingin mendengar rintihan kita. Dan yang paling tahu Bapak Ibu sesuatu itu baik atau tidaknya kan Allah. Kapan waktunya menurut Allah, saatnya seperti apa yang terbaik bagi kita, diijabahnya kapan itu kan terserah Allah. Contoh, bisa jadi Bapak minta A, tapi kata Allah jangan, A itu tidak baik bagimu, kira-kira begitulah. A itu akan mafsadat kepadamu, kamu gak sanggup kalau aku berikan seperti itu, maka doanya dikabulkan dalam bentuk yang lain. Itu Bapak Ibu. Ya Allah, ada yang ingin jadi polisi. Ya Rob, sudah ikhtiar ini ya Allah, saya ingin jadi polisi. Orang tuanya sudah berdoa, keluarganya berdoa, nggak jadi polisi. Rupanya Allah menakdirkan dia jadi tentara. Ada yang tentara ingin jadi polisi. Ya Allah, saya minta ya Allah ingin jadi tentara. Allah takdirkan jadi polisi. Karena mohon maaf Pak, kami di sana rata-rata dengan TNI Polri bertugas itu. Banyak yang berdoa seperti itu. Saya bilang, dulu gimana ceritanya jadi polisi? Dulu tuh saya sebenarnya mau jadi tentara, tapi ternyata Allah jadikan polisi gitu. Terus yang polisi gimana? Iya sama juga, saya juga ingin jadi tentara, tapi Allah takdirkan polisi. Yang jadi ingin tentara takdirkan. Begitulah kira-kira. Ini contoh ringan saja Bapak Ibu, bahwa jangan ini tidak baik buatmu, yang pas itu buatmu itu yang ini. Kira-kira begitu. Jadi kan Allah lebih tahu mana yang mafsadat dan mana yang madorot. Ada orang yang minta kekayaan kepada Allah. Oh, doanya khusus. Waqiahnya dibaca bertahun-tahun misalkan. Sudah 20 tahun membaca waqiah kok tidak kaya-kaya. Lah gimana mau kaya, arti waqiah saja tidak tahu. Makna waqiahnya tidak tahu, dan doanya juga minta kaya. Salah Bapak Ibu, ibadah saja kepada Allah. Urusan yang naik. Karena memang begini sudah takdir Pak. Jadi ada satu kalimat yang menarik Bapak Ibu sekalian. Ini ulama ahli tasawuf nih, saya baca-baca agak kaget gitu. Saya baca di dalam satu kitab Hilyatul Aulia, namanya tebal gitu. Allahu Akbar. Ternyata begini Pak, batas tentang manusia nih, takdir Allah itu Pak, di usia 35 atau bahkan di bawahnya, dari mulai 20-30 sampai dengan 40, jika Allah takdirkan seseorang kaya dalam bentuk kemudahan materi, kaya dia. Tapi kalau sudah 40 tahun, 35 sampai 40 tahun sampai sekarang gak kaya-kaya, memang nasibnya tidak dititipi harta oleh Allah. Selesai Pak. Kok gak kaya-kaya ya? Memang nasibnya begitu.
Tapi Bapak Ibu melihat ada seseorang yang mohon maaf di usia muda, mapan secara finansial, mapan secara ekonomi, walaupun gak terlalu capek kerjaannya, memang nasibnya begitu. Allah karim, masya Allah, ulama sampai sedetail itu Pak. Kita mah jarang tuh menganalisa ke situ. Kok bisa gitu sedetail itu? Subhanallah. Terus saja berdoa Bu, jangan putus asa. Ibu meminta apa? Minta aja kepada Allah. Orang juga nggak tahu permintaan ibu seperti apa. Jadi minta saja kepada Allah. Tapi yang paling penting adalah Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Itu aja yang diminta kepada Allah. Insya Allah Allah akan berikan yang lain-lain. Kalau Allah sudah ridho, jangankan yang diminta, tidak diminta pun Allah tahu gerentes hati kita. Insya Allah akan dimudahkan hajat kita oleh Allah, tentunya sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan dalam kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu, ayahanda bunda filah, saya ada ijazah ilmu dari Pak Profesor Nasaruddin Umar. Bapak Ibu, saya ijazahkan kembali kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup mengatakan qabiltu, saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan ajaztukum, Bapak Ibu jawabnya qabiltu. Ajaztukum, qabiltu. Doanya Bapak Ibu pada saat Rabbana atina fid dunya hasanah, diam. Ya Allah, Rabbana atina, jadikan kehidupan dunia kami baik. Di situ ibu minta untuk kebaikan dunia itu apa? Kalau ingin ibaratnya hasanah, diam sejenak, doa dalam hatinya, jangan diteruskan dulu. Ingin maslahat rezekinya, ingin yang halal, ingin yang dijadikan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah, digunakan di jalan Allah. Murahkan rezeki ya Allah, murahkan rezeki. Jauhkan hamba dari bergantung kepada makhluk ya Allah. Jauhkan hamba bergantung kepada hal yang lainnya ya Allah. Mudahkan ya Allah, mudahkan. Itu pas Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang terakhir wa fil akhirati hasanah. Jangan diteruskan dulu. Jangan wakil adzabannar, baru wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, perbaiki urusan akhirat hamba ya Allah. Mudahkan ibadah. Nah, pertanyaan ibu yang pertama, mudahkan ibadah hamba, lembutkan hati, mudah menerima kebaikan, mudah menerima nasihat agama ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan. Dekatkan. Selesai itu barulah waqina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ini dibaca kapan saja. Tapi ijazahnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah, mintalah urusan kemaslahatan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan setelah itu barulah minta kemaslahatan akhirat. Kami dijajahi itu. Kalau ingin lebih memperdalam lagi, ada amalannya, ada saumnya, silahkan, itu harus datang ke rumah. Ya, jadi tidak bisa dipublikasi seperti ini. Jangan lupa bawa ayam putih ya, seterusnya. Nggak bercanda Bapak Ibu sekalian. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi lutbin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram. Allahumma anzil alaina hadal jamaah al munawwarah rahmata wa ridwana sakinah wal barakah wal wasi'ah wal maghfirah was sihah was salamah wal quwwata 'alal imani wal islam wa najatan minad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.